Sampaikan bahwa dalam dialog ini tentunya kita dari DPC PKB TTS akan mendengarkan sedikit paparan konsep dalam rencana atau yang sudah tertuang dalam visi misi dari Bapak-bapak sebagai calon kepala daerah yang telah mendaftar di PKB, ya tidak menguraikannya secara detail, tetapi kami dalam posisi kita berdialog, sehingga tentunya kami akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep secara garis besar. Dan setelah itu ini kita sistem panel saja. Jadi setelah itu nanti baru kami dari DPC kami bisa ada 1-2 masukan atau mungkin 1-2 hal yang perlu mendapatkan informasi tambahan dari apa yang disampaikan, nanti bisa disampaikan sehingga kita ada pada ya mungkin setelah menyampaikan konsep secara garis besar, kita ada pada sisi dialog. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang kata, kami langsung berikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep yang telah tertuang dalam visi misi untuk 5 tahun ke depan. Ini secara garis besar bisa disampaikan. Saya hormati Bapak Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Selatan, Des Pilkada, Bapak-bapak anggota DPRD fraksi PKB, saya lihat ada lengkap di sini. Bapak Salmon yang saya hormati, saya kasih Bapak John, Pak Ananias, Pak Uksam, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, mohon izin karena kita diikuti dengan waktu. Tapi jujur saya agak grogi karena saya diapit oleh mantan birokrasi ada di sini. Bapak Sekda 2 ada di samping kanan saya, kemudian ini juga beliau juga merasa Sekda juga di Papua juga. Jadi diapit juga oleh seorang dokter yang ada di sini. Tapi bagi saya tidak menjadi ukuran bagi kita. Karena hari ini kita dibawa oleh PKB untuk kita menyampaikan gagasan konsep berpikir bagaimana membangun Timur Tengah Selatan. Itu yang paling penting untuk kita. Saya pada prinsip sebenarnya harus di PowerPoint, tapi sekali lagi bahwa Ketua membatasi, jadi di tangan saya ini tidak ada visi misi Pak, karena saya tadi sudah berharap bahwa saya akan ikuti di PowerPoint. Terus saya akan berusaha untuk berbicara karena PowerPoint itu saya buat. Jadi saya akan berupaya untuk berbicara sesuai dengan ada nanti detailnya itu ada di visi misi yang telah secara fisik sudah diserahkan kepada PKB dan juga PowerPoint-nya sudah diserahkan di sekretariat untuk seharusnya dibuka pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, regulasi untuk kita memimpin daerah sangat jelas. Negara memberikan ruang yang sangat konkret, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Otonomi Daerah, dan itu memberikan ruang yang besar bagaimana seorang kepala daerah itu mengatur daerah itu. Dari yang tadi Bapak Salmon omong tadi itu, Pak Menifu tadi itu, tetap wilayahnya, kemudian masyarakatnya itu ruangnya adalah otonomi daerah, dan itu kita tidak utak-atik. Yang kedua, TTS saya lahir dan besar 50 lebih tahun yang lalu di TTS. Cukup kita tahu tentang TTS. Kita dibatasi oleh 2 negara, Timor Leste, Australia, dan kita di tengah-tengah. Kemudian kita dilalui oleh jalan provinsi dan jalan negara yang sebenarnya menguntungkan kita sangat besar dan strategis pembangunan. Yang berikut, bahwa kondisi umum daerah kita ini, topografi kita adalah merupakan tantangan yang paling besar. Yaitu bagian utara itu adalah topografi yang miring dan kebesaran wilayahnya itu adalah di wilayah kehutanan.
Wilayah selatan itu penduduk yang paling padat, tetapi ada satu keuntungan besar di situ, yaitu wilayah persawahan, wilayah daratan Penang, wilayah selatan. Wilayah timur, kita dulu saya masih ingat, Bapak, bahwa ada pasar yang terkenal itu ada pasar hewan di Wainlasi. Tapi sekarang hanya tinggal nama saja. Hujan yang ada di kita ini, saya hitung-hitung itu, hujan dalam 1 tahun itu kita hanya dapat 4 bulan. Dan itu tantangan paling besar bagi kita. Masalah itu harus menjadi landasan pikiran dan seorang kepala daerah untuk melihat bahwa itu adalah persoalan yang harus dihadapi oleh seorang kepala daerah. Dihadapi oleh jumlah negara, jalan trans, kemudian kondisi wilayah. Itu menjadi gambaran utama bagaimana seorang meletakkan konsep pembangunan. Karena itu saya mohon maaf, saya sepertinya berbicara di depan fraksi PKB saja. Hari ini saya jadi bupati lah. Biar cepat nilai saya di sini, dan di depan sini ada bapak-bapak kepala dinas semua duduk di depan sini, silakan nilai apa yang saya omong. Permasalahan kita hari ini adalah bukan tidak diketahui. Siapapun yang pernah menjadi pemimpin di daerah ini telah mengetahui permasalahan daerah. Hanya mereka belum tahu untuk mengatasi permasalahan daerah itu. Dan minta maaf Bapak Sekda berdua, kepemimpinan kita yang sekarang terjadi adalah pemimpin tradisional, tradisi. Jadi kalau dulu bupati mana membangun, bupati berikut juga membangun seperti itu. Ada yang datang bikin patung, nanti yang datang juga bikin patung. Yang satunya datang juga dia bikin jalan, dan itu saja. Padahal konsep visi misi hari ini saya dengar cukup luar biasa. Tapi konsistensi untuk mengeksekusi visi misi kita itu sangat lemah, dan kita butuh pemimpin daerah yang harus ekstrim. Tagline saya Pak Egi, saya adalah ekstrim dan lawan. Itu tagline saya sebagai calon bupati. Saya akan ekstrim. Kenapa hanya miskin ekstrim yang harus kita hadapi? Tapi kenapa pemimpin tidak ekstrim? Saya ikat ini dalam 14 program. Saya mulai dari pemerintahan. Pemerintahan yang saya melihat selama ini keluar dari kontrol. Dan kita sudah keluar daripada otonomi daerah tadi, memberikan ruang yang besar. Tapi pemerintah daerah keluar dari rekap pembangunan daerah. Jadi span of control ini tidak ada, tidak dipegang oleh seorang kepala daerah. Ini memberikan keluasan, dan Pak Igi, saya berpikir bahwa kepala dinas ke depan kalau saya jadi kepala daerah, kepala dinas ngomong visi misi lagi. Saya heran, ini kepala dinas juga ada visi misi. Terus visi misi dari pemerintah daerah dia taruh di mana sebenarnya? Saya masuk di dinas sosial, saya baca dia punya visi misi dari atas turun ke bawah. Berapa banyak visi misinya? Kalau saya untuk pemerintah daerah yang kita perkuat itu adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus transparan, akuntabel, sistematis. Karena sirkulasi keuangan daerah itu sudah sangat jelas. Bulan Desember, per 13-15 Desember itu negara sudah tutup kas seluruh Indonesia. Dengan kata lain bahwa APBN itu sudah diterapkan untuk dibagi kepada seluruh daerah, itu sudah oke. Pertanyaan kita, kenapa di TTS itu proyek itu baru bisa dikerjakan itu di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus? Perubahan anggaran lagi baru dia mau mulai dengan program anggaran murni. Terus yang dari Januari sampai dengan bulan Mei dia buat apa sebenarnya? Ini desainer perencanaan tidak matang kita, dan pemerintah tidak meraba persoalannya. Karena itu saya tidak bisa. Saya kalau pemerintah, Pak Ketua, kalau saya jadi bupati, kepala dinas ini saya tidak akan pakai tes Pak. Saya kontrak kepala dinas dengan berikan kasih dia nilai 10. You bikin salah hari itu potong 1. Jadi harus potong-potong sampai dengan terakhir sisa 1. Saya pandai kasih tahu Bapak pun nilai sisa 1. Jadi Bapak rendi sudah. Karena kita 2 kontrak nilai 10. Bapak bikin hari ini salah 1 saya coret. Jadi tidak ada istilah bahwa kepala dinas itu saya pilih karena saya punya keluarga, atau dipilih karena tim sukses. Saya akan kontrak kepala dinasnya sehingga dia mengeksekusi apa yang menjadi program pemerintah daerah. Itu pemerintah. Keuangan daerah ini saya pikir ini masalah kita hari ini adalah
penyelewengan besar-besaran, kemudian eksekusi anggaran yang terlambat. Ini persoalan kita. Diterlambatkan di mana? Diterlambatkan di tangan orang lain untuk berbunga. Ini persoalan kita. Tapi kemudian anggaran secara transparan keuangan negara ini tidak muncul, dia berbunga di bank mana tidak muncul. Persoalan kita. Ini pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah yang kita tidak transparan di sini. Dan karena itu saya akan mendisiplinkan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Biro Keuangan kalau untuk provinsi ya, PPKAD kita di tingkat kabupaten. Ini harus tertib. Tidak bisa, karena permasalahan kita dapatkan sekarang ini ada orang bikin SPJ fiktif, pertanggungjawaban fiktif dan seterusnya. Jadi dia pun programnya itu di bulan Januari baru, di bulan Agustus baru dia bikin, tapi dia buatnya seolah-olah di bulan Januari. Ini maladministratif, penyelewengan terjadi di sini. Visi misi saya salah satu adalah KKN, kita harus hapus di daerah. Pemerintah harus memberikan izin satu pintu. Tidak boleh ada yang memberikan izin macam-macam itu, dan harus masuk di bawah dalam digital, elektronik. Tidak boleh orang kokomak tadi Bapak bilang bahwa mak naik turun naik sampai bak terobek di tangan. Tidak ada. Kita sudah pada era transparan, era digital, itu yang kita gunakan untuk pemerintah. Izin satu pintu. Duduk di rumah. Cukup kau buka aplikasi pemerintah dibuat dengan baik, kau buka di situ, kau print sendiri, selesai. Kenapa kita harus manual sama kalau pemimpin kalau berpikir manual ya memang kita akan manual. Tapi kalau kita ikut era digital sekarang ini, kok tenaga kita ini yang sarjana digital terlalu banyak, kenapa tidak pakai mereka? Harus pakai mereka untuk masuk dalam area era digital ini. Baru bisa kita cepat membawa KTP di Dispenduk. Itu kan masalah pergi harus jam 5 dulu. Kalau bukan jam 5 jam pergi sudah. Ini kenapa? Persoalan di mana? Kau urus KTP, urus kartu keluarga. Jadi orang mau jadi warga negara ini harus DBI dulu. Dia harus pergi sogok dulu baru dia jadi warga negara. Itu KTP itu. Ini harus diketahui permasalahannya di mana. Ya span of control tadi itu pemimpin harus tahu permasalahannya. Tidak boleh dia hanya duduk nonton kepala dinas silakan bikin sampai di mana. Tidak bisa begitu. Itu pemerintah. Kesehatan. Saya lihat salah satu pengeluaran baik. Pengeluaran terbesar kita di sini adalah membayar dokter tenaga ahli. Itu investigasi saya. Kita tidak punya dokter ahli di sini. Bagaimana rumah sakit sudah terobek seperti ini, Pak? Terus kita mau berbicara tentang kesehatan yang baik. Dokter ahli kita tidak punya. Kita sewa orang dari luar untuk harus bayar mereka mahal-mahal. Lalu saya tanya di dinas kesehatan, bagaimana kalau kita sekolah sendiri? Bisa, Pak. Biayanya berapa? Cuma mereka ambil 18 bulan. Bayarnya berapa? Sekitar 7 miliar. Loh, kok kenapa negara daerah tidak bayar itu? Kita sekolah saja anak-anak kita itu ambil spesial. Datang kita tidak bayar 1 bulan harus 60 juta bayar dokter ahli. Itu pengeluaran terlalu besar, kita tidak efektif dalam penggunaan keuangan. Kemarin saya sudah berbicara dengan Pak pejabat Bupati Baigi. Rumah sakit sudah hancur seperti ini, bagaimana dia menjadi rumah sakit rujukan? Itu memang infrastruktur kesehatan, tetapi ya ujungnya bermasalah dan harus ada yang masuk penjara. Ini apa? Of control tadi itu kita tidak jalan, Pak. Lepas saja. Dia mau bikin seperti mana, dia bikin saja. Nanti tergantung dia mau. Lalu RSP bukan menjadi masalah sampai hari ini. Tidak. Bagaimana saya bilang sama Pak pejabat Sekda, bagaimana tenaga sisa berapa? Sisa 5, Pak. Terus mau diapakan itu gedung? Pak Alfred sabar dulu, kalau kita cabut itu 5 orang tua di sana pakai uang itu tanah sudah. Ini membangun di atas masalah, bukan membangun untuk kita menciptakan sesuatu pelayanan yang baik kepada publik. Lalu nanti kalau Alfred ngomong begitu bilang, dia cari kaki orang. Loh, kita berbicara tentang hal nyata. Pembangunan kesehatan kita
Yang pertama, SDM yang tersedia ini tidak maksimal. Coba pergi di dokter di sana, melayani dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk di situ. Pak Bupati tidak tahu. Pikir rumah sakit lagi bagus. Saya kalau begitu berhentikan saja dia. You jangan jadi dokter. You jadi kepala apa kok? Begitu. Karena senyummu itu yang menyembuhkan orang, bukan obatmu. Rumah sakit saya berpikir harus bangun di, dan saya setuju untuk harus bangun rumah sakit baru. Sini, bikin 3 lantai. Nah, kayak itu tuh sudah terobek kiri kanan begitu. SDM-nya kita bangun. Dan kita perbaiki tenaga kesehatan yang sekarang ada di mana-mana tidak terbayar. Ini harus ditingkatkan, mereka punya kontrak itu. Mereka punya insentif itu perlu ditambahkan tenaga kontrak untuk kesehatan. Kan kasihan. Sampai sekarang tenaga kontrak kesehatan itu gantung kepada dana desa, Pak. Lalu dana desa kemarin saya lihat 199 desa tidak cair. Di tenaga kontrak mau hidup dari mana, Pak? Kan kasihan. Tenaga kontrak yang ada di puskesmas, paksa dia. Terus nanti kalau dia sudah tidak ada uang untuk pergi melayani, dipaksa. Itu tenaga kesehatan puskesmas. Orang pu istri mati, orang pu anak mati, orang pu ini mati. Tapi kita tidak pernah memperhatikan kesejahteraan mereka. Lalu saya bicara begini, nanti bilang, Pak, terdapat dari mana? Kita digerogoti oleh anggaran APBN dan APBD kita minus APBD 1. APBD 1 intervensi masuk itu cukup tinggi. APBD kita 1,6 tadi, 1,6 lebih dalam data saya. Ditambah dengan APBN dana desa 266 desa kali 1 miliar saja, 266 miliar. Kita ada posisi 2 triliun. Tapi pengelolaannya tidak bagus di sini. Anggaran kita ada di posisi 2 triliun di sini. Lalu kalau kita bagi untuk menjawab kebutuhan ini, kenapa tidak bisa menyambut anggaran kita? Ini tergantung kepada kepala daerah bagaimana dia kontrol ini anggaran dengan baik. Bagaimana dibuat perencanaan yang matang untuk bisa diletakkan pada porsi anggaran. Mau pakai foto begini, Bapak Edi, 1 kilo sudah 4 miliar. Foto sekarang perencanaan. Nah, kalau kita bangun 10 kilo, berarti 40 miliar. Ini kapan? Sedangkan perhitungan saya dalam kita di TTS ini keliling ini ada 500 kilo. Kita membangun pakai ini sampai dengan yang mungkin Tuhan datang juga tidak akan selesai juga di jalan. Sedangkan dalam perhitungan saya jembatan Pandai dan jembatan ini ada 60 jembatan. Yang paling fatal ini adalah jalan di Bangkut, mimpi sampai di jembatan lepas di situ. Lalu jembatan Noebunu menjadi konsumsi politik pada saat pilkada, pemilu, dia muncul terus di situ. Kenapa? Karena anggaran tidak cukup. Nah, kita tidak efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran yang lain. Karena itu saya berbicara begini. Seluruh jalan kabupaten yang sisa sekian diselesaikan, sisa 1 kilo, 2 kilo selesaikan. Lebih daripada itu harus bangun pakai sertu. Dengan perencanaan adalah selokan permanen, penantang yang permanen, dan itu sertu yang harus dimantapkan. Lolos dalam laboratorium. Sehingga cepat selesai. Yang saya fokus adalah 60 jembatan besar dan kecil itu harus diselesaikan dari 4 tahun kemudian. Harus selesaikan. 4 tahun kemudian seluruh jembatan kecil dan besar harus selesai dibangun. Supaya yang kita omong tadi itu jalan tadi dan jembatan tadi itu jangan menjadi konsumsi politik. Pada saat orang ngomong itu, tapi tidak selesai juga. Menyangkut infrastruktur jalan, saya ngomong poin saja yang besarnya. Menyangkut dengan pendidikan. Kita di TTS ini mengukur seluruh perguruan tinggi yang ada di NTT. Pemimpinnya, direkturnya, rektornya adalah orang dari TTS semua. Tapi menjadikan TTS menjadi sekolah model, pendidikan yang model, kita tidak punya, Pak. Kita paksakan itu, Pak, siapa dengan STK Timur dan beribut-beribut dengan pembaharan itu. Tapi kalau kita yang mau bangun sekolah model di sini,
Kita tidak berani. Persoalan kita adalah bagaimana? Kenapa pemerintah lebih banyak menonton siapa orang pendidikan di sini, tapi tidak masuk dalam konsep, tidak masuk dalam program. Dan kali ini saya akan masuk dalam program. Bahwa pendidikan harus berkualitas, yaitu harus sekolah modern. Itu saya teringat dulu ada SMTP dulu. Saya masih SMP. Itu sekolah itu kita keluar sore-sore begini. Satu kata sekolah itu macet. Kenapa? Seluruh entitas itu datang sekolah. Kata sekolah di DTS, SMTP itu sekolah modern. Kalau kita dikirim masuk ke daerah lain, pajak bayar ke sana, kos-kos bayar ke sana, anak pemakan minum bayar ke sana. Tapi kita mau jadikan model di sini untuk orang datang sekolah di sini, kita tidak berani. Sekolah di mana? Pemerintah lipat tangan. Dan saya akan begini. Saya akan datangkan rektor undangan, rektor UNS orang TTS, rektor undangan orang TTS, rektor UKL orang TTS, PGRI orang TTS, itu Maranatha orang TTS. Saya tantang mereka datang duduk sama-sama dan bikin sekolah model di sini. Hitung modelnya seperti apa, pemerintah ikut bantu, harus dibuat. Baru kita bisa, ekonomi kita tidak berputar di sini. Kita tidak bisa dorong ekonomi kita keluar untuk uang tiap hari. Ribut saja suami istri hanya karena bayar anak punya kos di luar daerah. Tapi tidak pernah kita berpikir bahwa daerah ini harus menjadi pusat pendidikan di daerah. Ekonomi. Sedikit lagi. Ekonomi. Permasalahan kita adalah masalah ekonomi. Saya juga heran juga ya. Tapi penelitian saya di Kalimantan, rata-rata orang menguasai Kalimantan, orang menguasai Malaysia itu orang desa. Tapi pemimpin daerah ini rame-rame pilih ambulans untuk siapa mati dia sampai duluan. Lalu siaran langsung, ini bapak terbaik, ponakan ambulans jemput jenazah. Mestinya kita malu. Kalau rakyat kita pergi kulit di daerah lain berpulang dengan mati, lalu kita hanya bisa membiayai mereka dengan jemput mereka dengan jenazah, malu kita. Persoalan disangkanya apa? Bapak, kami tampung itu bapak. Kumpulan rumah tangga juga kami. Ini anak setelah keluarga punya anak ulang tahun ke kami juga. Gereja harus kumpul ini, pemerintah harus kumpul ini. Kami mau ambil uang dari mana? Lapangan pekerjaan tadi itu tidak muncul. Lalu kita ngomong tenaga ahli. Orang-orang kita memang ahli. Nah, saya akan datangkan member. Mereka datang, Bapak, coba kamu. Saya untuk mengatasi lapangan pekerjaan, industri pariwisata saya akan buka. Industri pertanian saya akan buka. Perkebunan saya akan buka. Religi, kemudian seluruh stakeholder yang menyangkut dengan lembaga adat saya akan bangun. Kita tidak sekedar omong tentang tiga batu tubuh di TTS, kemudian tidak terbukti. Saya diwawancara oleh dosen sejarah di undangan. Saya ketunjuk dia pergilah ke Nunggolo, bilang Pak saya sampai di sana mah hanya pohon saja, pohon beringin yang ada, tapi tidak ketemu dengan gedungnya dan orang-orangnya tidak ada. Ini kita bangun kembali. Sonaf yang harus dibangun kembali. Itu harga diri yang tadi Bapak sama mau tadi itu. Pak Manifu tadi. Kalau TTS tidak memiliki itu 3 sonaf, kalau tidak dibangun kembali, bila perlu yang noy-noy harus dibangun. Kenapa Bali itu luar biasa dengan budayanya? Insentif dibayar kepada tokoh pemangku adat dibayar. Kita kenapa tidak? Akibat daripada kita tidak membangun sonaf-sonaf itu, akan tergusurlah budaya kita. Lalu sekarang saya mau berpikir untuk di pinggir jalan untuk minum mabok, main gitar. Dan kita bergeser. Kalau ada pemimpin yang hobi minum, ya pasti semua orang-orang minum di pinggir jalan. Dan kita bergeser dari budaya kita. Kenapa? Karena apa tadi? Bukti sejarah kita itu tidak nampak, tidak muncul di sini. Budaya kita tadi itu tidak dibangun. Terus lu mau cari Usif Panonek di mana? Mau cari ini Usif Nope di mana? Usif Aimata mau dicari di mana? Sedangkan mereka sendiri tidak. Pemerintah tidak mencapai itu, tapi kalau dapat politik nanti cari soal. Ini kita bangun kembali.
Sehingga peradaban, pusat peradaban kita bangun kembali, sono-sono dibangun kembali, dan muncullah itu religi itu muncul di situ. Itu air berhubungan jangan ditutup oleh daun pisang di waduk nanas sana. Saya akan bangun. Itu harus menjadi pusat doa, harus menjadi tempat untuk orang berbakti, menjadi sampai sekarang ini Israel ini berperang kiri kanan ini hanya mempertahankan bukti-bukti itu saja, tapi tidak bisa diutak-atik. Kita ngomong tentang kota Sohar, kota doa, tapi buktinya dari mana? Tidak ada bisa membuktikan ini. Dan saya akan bangun itu. Religi, wisata alam, saya akan bangun menjadi industri. Di wilayah utara Pak Egi, saya akan buka di bawah pohon apuko, saya akan buka ratusan ribu hektar tanaman kopi. Dan itu harus melibatkan investor dari luar. Yang pariwisata kalau investasi dari luar, tidak boleh pemerintah kelola, kita keliru. Karena dibuat itu kapan hari saya rapat pertemuan orang mau dibuat pergi itu orang ramainya di pohon mahoni di luar, selain dipagar di dalam. Saya tanya mereka, ini kamu store berapa? 150 juta bapak per tahun. Nah tiap hari kamu dapat berapa? Bilang, Pak, tidak ada orang masuk di sini. Jual apanya? Dibuat. Ini pemerintah punya bisnis dan ini keliru. Begitu. Investasi tentang pariwisata harus dibakar pihak ketiga. Tidak boleh kita keluar. Kita cukup ambil pajak, sehingga pajak itu masuk, PAD kita naik, dan kita menjawab kebutuhan tadi, gaji DPR, insentif dan seterusnya kita ambil. Pariwisata, kemudian religi, kemudian industri tadi saya sebut. 3 industri itu ada lapangan pekerjaan yang kemudian akan menjawab kebutuhan PAD kita meningkat di sini. Lapangan pekerjaan tersedia. Pemahaman yang keliru. Pemerintah mencari uang di rakyat yang miskin. Tidak boleh. Industri yang kita dorong untuk kemudian menjawab lapangan pekerjaan dan pajak kita ambil. Itu menyangkut dengan ekonomi. Saya akan masuk di dana desa sedikit, Pak Egi. Dana desa ini ada 200 sampai sedikit 300 miliar. Ada dan bergulir mungkin kali 2. Tahun ini dia akan naik. Presiden yang baru saya sudah lihat dia naik. Dana desa dia naik menjadi 2 miliar per desa sekarang. Nah kita akan mengukur kakak miskin ini ada berapa banyak. Saya hitung-hitung ini sekarang rame-rame bangun rumah sehat. Stop, kita bangun habis rumah sehat raya itu stop sudah. Kemudian jalan-jalan dari dusun-dusun stop sudah. Karena itu hanya akan main proyek. Kepala desa doang yang main proyek di situ. Tapi satu hal yang saya mau cabut, Bapak ini adalah regulasi tentang pelaksanaan desa, tentang Perbu, peraturan bupati. Tentang pelaksanaan desa saya akan cabut. Perda. Karena terlalu terputar saya baca regulasi itu. Kewenangan ada di Pak itu tadi, Bapak Salman ngomong tadi itu. Pak Bupati belum setuju dana desa belum keluar. Apalagi kepala dinas Pak. Kepala dinas kan dia belum setuju. Nanti dasarnya itu perda itu. Perda. Nah ada undang-undang nomor 6 tahun 2014 memberikan kewenangan kepada kepala desa. Tetapi ini perda ini menggangkangi undang-undang. Lalu ini kepala desa bingung mau pakai ini undang-undang, mau pakai peraturan bupati. Itu saya akan cabut. Kewenangan penuh saya akan berikan kepada para kepala desa kelola dana desa. Tapi lu kalau salah ya lu masuk penjara toh. Lu rapat sendiri, lu bahas sendiri, lu eksekusi sendiri. Pemerintah hanya kontrol saja. Dan hentikan proyek-proyek yang tidak bermanfaat ini. Fokus terhadap pemberdayaan, yaitu BUMDes kita dorong. Ya, saya akan punya program untuk tanam ubi di seluruh kepala rumah tangga harus 1000 pohon dan dikontrol oleh para hansip. Jangan hansip hanya dia dinaik baru pukul saja. 17 dia pakai pakaian yang tidak miring-miring, terus lebih dari itu dia tidak kerja lagi. Hansip dia kontrol di seluruh kepala keluarga ini harus tanam ubi. Baru BUMDes itu dia beli sapi, babi per kakak itu 2 ekor untuk berikan kepada mereka dan ubi itu dipakai kesempatan. Untuk kemudian masyarakat itu jual itu babi itu untuk ekonomi rakyat. Dia putar di situ. Baru kita bisa keluar dari masalah kemiskinan kita, memperbaiki stunting, memperbaiki gizi buruk. Ekonomi rakyat kita perbaiki. Dan dasarnya itu dari BUMDes, dari dana desa kita perbaiki ekonomi mereka dari piara babi itu. Jualannya akan apa? Digital. Jadi BUMDes yang jual. Tenaga kerja yang kita rekrut untuk kerja di BUMDes itu adalah mereka yang sarjana ekonomi.
Kelola itu dengan baik, jangan baptisa bu saudara, jangan baptisa bu istri yang kelola BUMDes, nanti mati. Ya, apalagi kalau PPRN sebuah kios, nanti pagi-pagi keluar datang kios kopi 1, gula 1, sore datang kopi 1, gula 1, terakhir itu kios mati dan BUMDes juga hilang dari situ. Dan kepala desa mantan kepala desa Tubuh masuk penjara sekarang ini gara-gara BUMDes bermasalah. Nah karena itu kita keluar dari zona itu, kita rombak, dan itu sudah tertera dalam program visi misi. Saya sudah konsepkan di dalam. Saya pikir untuk kali ini saya sampaikan cukup sampai di sini dulu. Kalau sebentar berkembang di dalam tanya jawab, nanti kita akan berkembang. Terima kasih banyak. Salam.